Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku sekalian dimanapun berada. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, tentunya pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bersama saya, Bapak Hairudin H. Tentunya di generasi Smart School berkarakter cerdas. Baik, anak-anakku sekalian dimanapun berada, tentunya mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hari ini kita akan membahas tentang bab mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Ya, baik, bisa dilihat di slide. Nah, pada materi ini tentunya kita akan melihat bagaimana pemetaan dari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Tentunya ada 4 subbab yang kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan ini. Pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan pada pertemuan ketiga nantinya, kita akan membahas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan pada pertemuan keempat, kita akan mempelajari mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, pada pertemuan pertama, subbab makna hak dan kewajiban warga negara. Di dalam subbab ini tentunya akan mengulas yaitu mengenai hak warga negara dan bagaimana kewajiban warga negara. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan ini tentunya diharapkan kepada kalian semua, anak-anakku sekalian. Setelah kegiatan awal ini, kalian akan menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta bagaimana mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya untuk lebih jauh membahas ini, kita akan melihat salah satu tayangan video berkaitan dengan hak dan kewajiban. Saya harap anak-anakku sekalian bisa menyimak dari tayangan video ini.
menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi seorang warga negara yang baik? Apa kata mereka? Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh pertanyaan terkait dengan tayangan video tadi. Tentunya yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan hak warga negara itu? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Tentunya ini dua pertanyaan yang sangat substansi terkait dengan tayangan video tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas ya, bagaimana hak dari warga negara. Ya, ini yang pertama tentang hak warga negara. Ya. Hak warga negara. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hak warga negara, kita lihat dulu beberapa pengertian terkait dengan hak warga negara. Nah, yang pertama kita bisa lihat bahwa hak warga negara di sini kita petakan, kita lihat dulu apa pengertian hak itu sendiri. Jadi hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau didapatkan. Nah, hal tersebut itu bisa berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka hak memiliki pengertian yaitu sesuatu hal yang benar, apakah itu berupa milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya. Nah, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. Nah, kemudian ada pengertian hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Nah, seperti kita tahu bahwa hak asasi manusia ini adalah hak yang didapatkan manusia sejak ia lahir. Ya, nah, ini jadi melekat pada diri manusia. Kemudian, apa sih hak warga negara? Nah, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara.
Ya. Itu beberapa definisi mengenai hak. Baik. Nah, sebagai kata kuncinya, apa sih perbedaan antara hak asasi manusia ini dengan hak warga negara? Jadi hak asasi manusia itu sifatnya universal. Ya. Sementara hak kewarganegaraan itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Ya. Jadi hak asasi manusia tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan, dan sebaliknya status warga negara itu dibatasi dengan status kewarganegaraannya. Ya. Itu kata kunci mengenai hak warga negara. Nah, di sini kita bisa lihat anak-anak sekalian, ya. Jadi hak setiap warga negara itu untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia, ya. Ini. Jadi hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki atau ya memiliki hak untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan. Tentunya ini diatur di dalam ya peraturan perundang-undangan kita, ya. Jadi bagi yang bukan warga negara itu tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan, ya, karena semuanya sudah diatur di dalam perundang-undangan, ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana tentang hak warga negara Indonesia? Kalau tadi kita sudah membahas tentang hak asasi manusia, kemudian bagaimana hak warga negara, ya, kaitannya antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana hak warga negara Indonesia. Nah, hak warga negara Indonesia itu pada prinsipnya dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada hak konstitusional. Apa itu hak konstitusional? Jadi hak konstitusional adalah hak-hak yang telah dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Ini. Nah, kalau kita melihat bahwa terkait dengan hierarki jenis hukum konstitusional kita yang berlaku Indonesia, yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, yang menjadi hak dari warga negara itu sendiri adalah ada yang disebut dengan hak hukum. Apa itu hak hukum? Jadi hak-hak hukum ini adalah itu timbul karena berdasarkan jaminan dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan hak konstitusional dan hukum itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjut lebih jauh, kita harus pahami dulu bahwa terkait dengan sistem perundang-undangan kita, bahwa secara hierarki posisi yang paling tertinggi undang-undang peraturan kita di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini adalah sistem perundangan tertinggi kita di Indonesia. Nah, setelah itu ada di bawahnya. Apa itu? Ada yang namanya undang-undang, ya. Kemudian ada Perpu. Iya, Perpu. Ya, ada juga jenis perundang-undangan lain. Itu bisa berupa peraturan pemerintah, ya. Nah, ini juga bisa berupa keputusan presiden. Ya, ini. Kemudian bisa berupa peraturan daerah. Ya. Dan seterusnya. Ini adalah jenis sistem peraturan perundangan kita yang berlaku di Indonesia. Jadi sistem peraturan perundangan kita yang tertinggi di Indonesia adalah mengacu pada Undang-Undang Dasar. Sementara jenis peraturan lainnya, baik berupa undang-undang ataupun peraturan perundang lainnya berupa peraturan pemerintah, Kepres, peraturan daerah dan seterusnya,
itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Ya, baik. Ya, saya kira anakku sekalian semua ini sudah paham bagaimana sih hierarki sistem perundang-undangan kita yang berlaku di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan pada slide. Nah, menurut Jiling Asidik, hak warga negara itu dibagi menjadi 5. Ya. Yang pertama, ada yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Ya, jadi hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Ya, nah ini di situ kata kuncinya. Jadi hak konstitusional itu bagi warga negara Indonesia saja dan bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia. Ya, nah itu. Bagaimana contohnya? Ah, ini misalnya ya. Bagi orang yang mendapatkan atau warga negara ya, yang memiliki hak konstitusional itu bisa mendapatkan yang namanya hak berupa pendidikan, ya, dan hak membela negara. Tentunya kalau kita bicara tentang hak-hak ini, semuanya sudah diatur di dalam perundangan-undangan kita, ya. Nah, itu di situ nanti jelas kita akan melihat bagaimana undang-undang yang mengatur tentang hak-hak warga negara, ya. Baik, kemudian yang kedua, menurut Jiling Asidik, ada yang disebut dengan hak asasi manusia tertentu berlaku bagi setiap orang, tetapi di dalam kasus-kasus tertentu, ya. Kasus bagi warga negara Indonesia, ya, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Bagaimana contohnya, ya? Jadi bisa dilihat, misalnya bagi warga negara itu memilih hak untuk mendirikan partai politik, ya. Jadi ini yang kedua menurut Jiling Asidik. Nah, kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, ada yang disebut dengan hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, ya. Bagaimana itu? Misalnya, untuk menjadi seorang presiden, ya, menjadi seorang presiden atau wakil presiden, ataupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepala daerah, dan lainnya, itu harus melalui mekanisme pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan semuanya sudah diatur di dalam perundangan-undangan kita. Bagaimana mekanismenya? Ya? Baik, anakku sekalian. Kemudian yang keempat, yang menjadi hak warga negara menurut Jiling Asidik, bahwa hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, ya. Nah, ini jabatan-jabatan tertentu. Yang mana itu? Misalnya menjadi seorang tentara nasional Indonesia, polisi, aparatur sipil negara, ya. Jadi hak-hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu di dalam pemerintahan. Nah, kemudian yang keempat, ada hak untuk melakukan upaya hukum. Ya, upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan konstitusional. Ya, warga negara yang bersangkutan. Nah, bagaimana contohnya? Misal, ya, ini biasanya kita lihat dalam pengadilan, ya, peradilan kita, setelah adanya keputusan, kemudian mengajukan banding, ya,
misalnya setelah dilakukan putusan oleh hakim di pengadilan, lantas yang tergugat tidak tidak menerima hasil dari keputusan itu, bisa melakukan naik banding atau biasa disebut dengan istilah kasasi, ya. Nah, ini baik, itu tadi mengenai hak warga negara, ya. Tentunya saya yakin anak-anakku sekalian, banyak hal yang kita mau pertanyakan dengan penjelasan Bapak tadi terkait dengan hak-hak warga negara. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami bagaimana konsep hak kewajiban warga negara, kita akan melihat kembali bagaimana konsep tentang kewajiban warga negara Indonesia. Baik, di sini ada beberapa definisi atau pengertian anakku sekalian tentang bagaimana kewajiban warga negara. Nah, sebelum kita lebih lanjut mendefinisikan bagaimana kewajiban warga negara, kita melihat terlebih dahulu apa pengertian dari kewajiban, ya. Nah, pada poin yang pertama bisa dilihat bahwa kewajiban secara sederhana itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan, tentunya dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu pengertian dari kewajiban. Nah, kemudian kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, maka kewajiban bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, ya, yang harus dilaksanakan, baik berupa pekerjaan, tugas menurut hukum, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Ya, ini pengertian kewajiban yang didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian poin yang ketiga. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang hak asasi manusia. Nah, pada konsep kewajiban hak warga negara juga akan dibahas tentang bagaimana kewajiban asasi manusia. Ya. Apa pengertian dari kewajiban asasi manusia? Bisa dilihat. Jadi kewajiban asasi manusia ini merupakan kewajiban dasar setiap orang. Nah, dengan kata lain bahwa kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraannya. Ya. Ya, sama seperti tadi. Kalau hak asasi manusia juga terlepas dari status kewarganegaraannya. Bedanya dengan hak kewarganegaraan itu tidak terlepas dari status kewarganegaraannya. Begitu pula dengan kewajiban. Kewajiban juga, kewajiban warga negara tidak terlepas dari status kewarganegaraannya. Ya, saya kira bisa dipahami dengan konsep sederhana ini. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat apa definisi dari warga negara. Ya. Nah, warga negara diartikan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah negara. Ya, bahkan warga negara merupakan salah satu unsur terbentuknya negara. Ya, jadi kalau kita melihat konsep dari syarat-syarat berdirinya negara, salah satu syaratnya adalah harus adanya negara. Ya, nah ini. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 26 itu sudah jelas menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ya, yang mana itu? Ya. Nah, kalau kita melihat
dari pasal 26 ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan warga negara ada dua, ya. Apa itu? Ada yang namanya warga negara Indonesia, kemudian ada warga negara asing, ya. Ini. Jadi status kewarganegaraan itu ada dua, sesuai dengan pasal 26, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu jelas mengatur bahwa warga negara itu dibagi menjadi dua. Ada warga negara Indonesia atau warga negara asli pribumi, ataukah yang kedua warga negara asing. Ya, siapa itu? Ya, misalnya orang yang datang ke Indonesia kemudian menetap di Indonesia dalam waktu jangka tertentu, ya. Itulah yang disebut dengan warga negara asing. Tentunya semua peraturan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002, ya. 2006 tentang status kewarganegaraan. Nah, sebagai kata kunci, anakku sekalian, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara, ya. Nah, ini hak dan kewajiban. Nah, tentunya secara sederhana kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Kalau bicara hak, kalau berbicara tentang hak dan kewajiban, ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan, ya. Di mana ada hak, tentu melahirkan kewajiban, ya. Begitu pula sebaliknya, di mana ada kewajiban, tentunya di situ ada hak, ya. Begitu pula di dalam status hak kewarganegaraan dan kewajiban kewarganegaraan, atau hak warga negara dan kewajiban warga negara. Di mana ada hak warga negara, di situ ada kewajiban warga negara, dan sebaliknya, di mana ada kewajiban warga negara, di situ juga melahirkan hak dari warga negara, ya. Nah, ini kesimpulan yang sederhana terkait dengan hak dan kewajiban, ya, terutama dalam hak warga negara. Nah, di sini kita akan melihat regulasi atau peraturan, ya, peraturan undang-undang dasar, ya, peraturan perundang-undangan kita yang berlaku di Indonesia, ya. Seperti saya katakan tadi bahwa sistem peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berkaitan dengan hak warga negara yang sudah jelas diatur di dalam pasal 27 dan pasal 34. Ya, baik. Ini anakku sekalian dari SMA Negeri 1 Bone. Ya. Iya, SMA Negeri 1 Bone, ya. Ya, baik. Saya persilakan bisa mengajukan pertanyaan. Bagaimana dampak yang diakibatkan ketika terjadinya pengingkaran hak dan kewajiban warga negara? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau kita lihat tadi pada konsep, ya, bahwa antara hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling berkaitan, ya. Di mana ada hak, tentunya di situ juga melahirkan kewajiban. Di mana ada kewajiban, di situ juga melahirkan yang namanya hak, ya. Jadi dua hal ini memiliki hubungan yang kausalitas, hubungan sebab akibat. Begitu pula dengan hubungan antara hak warga negara dan kewajiban warga negara.
Nah, kalau kita melihat pada realistisnya atau kenyataan yang kita amati selama ini, terkadang antara konsep hak warga negara ini dan kewajiban warga negara ini itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Ya. Katakanlah ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah jelas diatur ya, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, ini menurut aturan perundangan-undangan kita yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, ini tepatnya di pasal 27, ya. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ini konsepnya sudah sangat ideal, tetapi terkadang kenyataan yang kita lihat di lapangan tidak sesuai dengan konsep. Ya. Apa yang terjadi? Tentunya kalau tidak sesuai dengan ide atau konsep dalam pasal 27 ini akan terjadi benturan, ya. Akan terjadi benturan. Karena untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak itu menjadi hak dari setiap warga negara. Dan negara harus memberikan fasilitas kepada warga negara. Karena sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, itu ya. Nah, ini. Ya, jadi tidak akan menimbulkan ketimpangan di dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Baik, saya kira itu jawaban yang sederhana. Untuk lebih jelas untuk materi tentang kasus-kasus pengingkaran ini, hak dan kewajiban warga negara, itu akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara dulu tentang bagaimana makna hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ya, baik. Saya lanjut dulu. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, pada pasal 27 di ayat 3 itu sudah jelas bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya. Nah, ini di pasal 27 ayat 3. Jadi ada hak warga negara. Ada hak dan kewajiban. Ya, jadi di sini menimbulkan dua persoalan. Apa itu? Ada hak dan kemudian ada kewajiban. Ya. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Ya, baik. Kemudian di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang kewajiban. Kalau tadi tentang berisi hak. Ya, ini tentang kewajiban. Bisa dilihat di pasal 27 ayat 1 di mana ya ini bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum tentang setiap warga negara, berkewajiban ya dengan tidak ada kecualinya. Ini di pasal 27 ayat 1. Nah, kemudian di pasal 27 ayat 3 di sini jelas setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Inilah regulasi atau peraturan yang mengatur tentang bagaimana kewajiban warga negara. Nah, sebagai rangkuman pada materi kita pada hari ini, tentunya ada beberapa poin yang kita bisa ambil. Yang pertama, di dalam kasus bahasa Indonesia, hak memiliki ya pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, ya, harus dilaksanakan baik berupa pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia, ya. Kemudian yang ketiga, warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu pada pasal 26 yang menyatakan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan warga negara asing yang diundangkan, yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar, undang-undang ya sebagai warga negara. Yang keempat, dalam Undang-Undang Dasar ya itu mengatur tentang hak warga negara, ya. Nah, ini poin-poin atau rangkuman dari materika pada hari ini. Nah,
untuk mengasah kemampuan atau kompetensi kita di dalam memahami materi yang Bapak sudah jelaskan. Di sini ada satu contoh latihan soal, ya. Kita lihat dulu. Ini ada soal berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, soalnya adalah kewarganegaraan Republik Indonesia, ya. Ini bicara tentang kewarganegaraan, ya. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur di dalam undang-undang pasal, ya. Nah, ini. Ya. Jadi di sini undang-undang, coba kita lihat, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa kalau bicara tentang kewarganegaraan itu jelas mengacu pada undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ya. Ya, di sini. Ya. Jadi turunan dari Undang-Undang Dasar itu adalah undang-undang, ya. Nah, tentang kewarganegaraan Republik Indonesia itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi jawabannya adalah delta, ya. Ya. Kemudian soal contoh yang kedua, ya, di bawah ini yang merupakan hak untuk melakukan upaya hukum, ya, guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan, ya. Ya, kira-kira apa jawabannya di sini, ya? Tadi sudah jelas di materi ada tentang bagaimana kalau seseorang tidak menerima hasil keputusan dari pengadilan, ya. Nah, ini upaya hukum guna melawan, ya, menggugat keputusan warga negara yang dinilai merugikan, ya, hak konstitusional warga negara. Nah, tentunya bisa mengajukan naik banding atau kasasi, ya. Nah, ini jadi bagi seseorang yang tidak menerima hasil keputusan dari pengadilan misalnya atas keputusan hakim, itu bisa mengajukan yang namanya naik banding atau kasasi. Berarti pilihannya adalah E, ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, ini adalah dua contoh soal. Tentunya banyak contoh soal lain. Untuk melihat contoh-contoh soal yang Bapak sajikan pada hari ini, itu kalian bisa melihat membuka pada link, ya, di atas itu. Seperti ini bisa dilihat, ya. Jadi silakan untuk mau mengasah kemampuannya atau kompetensinya bisa melihat pada latihan-latihan soal pada link ini. Nah, sebagai penugasan mandiri, tentunya saya harapkan kepada anak-anakku sekalian bisa mengisi kolom pada yang tertera pada slide ini, ya. Di sini ada regulasi atau jenis peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar terkait dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar, ya. Jadi bisa dilihat di sini misalnya pasal 27 ayat 3, ya. Apa makna pasalnya? Nah, ini, ya. Berkaitan dengan hak, ya. Dan bagaimana contoh pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, ada pasal yang berkaitan dengan kewajiban. Itu diatur di dalam pasal 27 sampai pasal 30. Nah, ini kalian bisa mengasah kemampuannya, tentunya menggali dari sumber-sumber referensi yang lain. Baik, anakku sekalian, saya kira ini pemaparan materi yang sangat singkat. Saya berharap pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian lebih banyak membaca dari sumber-sumber referensi yang lain. Ya, bisa melalui buku paket, melalui internet, atau sumber-sumber belajar yang sudah direferensikan. Ya, saya kira terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.